Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erni Siti Nur Aeni, mahasiswa jurusan Bimbingan Konseling Islam kelas 6B. Di sini saya akan memberikan penyuluhan terkait dengan dampak sosial COVID-19 dan penanganannya yang dijadikan sebagai UAS dari mata kuliah penyuluhan sosial. Langsung saja. Coronavirus atau virus corona merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan ringan hingga sedang, seperti penyakit flu. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Virus ini disebut COVID-19 dan pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menular ke wilayah lain di Cina, bahkan ke beberapa negara lain, termasuk Indonesia. Hal ini yang membuat beberapa negara di luar negeri menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka untuk mencegah penyebaran virus corona ini. Di Indonesia sendiri diberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau sering disebut juga PSBB untuk menekan penyebaran virus ini. Dampak sosial COVID-19 ini ialah karena di Indonesia banyak yang bekerja mengandalkan upah harian, itu menjadi salah satu kepedulian pemerintah agar aktivitas perekonomian dapat tetap berjalan. Untuk itu pemerintah menghimbau kepada masyarakat untuk melakukan pembatasan interaksi sosial dan social distancing ataupun physical distancing karena terkait dengan adanya penyebaran COVID-19 ini. Hal itu juga didukung dengan kebijakan setiap kepala daerah diantaranya meliburkan sekolah dan menutup sementara tempat wisata dan meliburkan pabrik untuk sementara waktu untuk mencegah atau menghambat penyebaran virus ini. Akibat dari penyebaran virus tersebut, para pelajar dan mahasiswa juga diberikan kewajiban untuk belajar di rumah. Mereka diberikan tugas-tugas oleh para guru-guru dan dosennya dengan sistem belajar online atau daring. Hal ini menjadi tugas tambahan bagi para orang tua karena harus memantau perkembangan dari setiap anaknya. Tempat-tempat pariwisata juga ditutup untuk sementara waktu untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Akibatnya, tempat-tempat pariwisata tersebut mengalami kerugian dikarenakan tempat wisata tidak ada yang mengunjunginya, namun pihak wisata masih harus tetap memenuhi biaya operasionalnya. Di beberapa daerah, pabrik garmen pun terpaksa harus diliburkan karena orderan atau pemesanan pun menjadi terbatas karena adanya wabah COVID ini. Bagi karyawan atau buruh yang di rumah, mereka tidak mendapatkan gaji selama mereka dirumahkan. Akibatnya, keadaan perekonomian para karyawan itu atau buruh tersebut memburuk. Dan untuk cara penanganannya dari dampak sosial COVID-19 ini, diantaranya yang pertama, masyarakat atau warga harus memahami dengan wabah itu sendiri. Yang kedua, jika karyawan yang masih bekerja di perusahaan tetap menjaga kesehatan dengan jaga jarak, stop kontak langsung dengan orang lain, dan tidak lupa membawa hand sanitizer, perlengkapan lain yang bisa mencegah penularan virus itu sendiri. Yang ketiga, bagi kaum pelajar atau mahasiswa, gunakanlah gadget kalian sebaik mungkin agar kalian itu mendapatkan ilmu yang seharusnya didapatkan di bangku sekolah meskipun fasilitas tidak bisa terpenuhi seperti biasanya. Bagi kaum yang di PHK lebih baik banyak menghemat uang yang ada dan lebih bisa bersabar karena pemerintah juga tidak diam, tetapi mereka juga membagikan sembako dan bantuan-bantuan lainnya. Bagi ibu-ibu yang memiliki anak SD, SMP, SMA dan sebagainya,
harus ekstra dalam membimbing anaknya yang sedang belajar di rumah itu, agar mereka itu terkontrol bagaimana perkembangan belajarnya setiap harinya, apakah mereka itu mengirimkan tugas ataukah tidak, apakah mereka mengikuti pelajaran setiap harinya ataukah tidak. Terus mengikuti peraturan pemerintah dengan mengadakan social distancing, physical distancing, dan agar dapat cepat memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Terus melakukan upaya yang praktis dan efektif sehingga kita bisa menjaga keselamatan diri dan orang lain dan orang yang kita cintai. Yang kedelapan, membatasi kegiatan di luar rumah dan bisa menggantinya lewat sosial media. Yang kesembilan, menghemat bantuan yang diberikan pemerintah agar kita tetap bisa menyambung hidup. Dan yang terakhir yaitu membeli keperluan yang pokok-pokoknya saja agar kita tetap bisa menghemat uang yang ada. Setelah kita tahu cara penanganannya, kita sekarang bisa menerapkan salah satu teknik yang ada dalam penyuluhan sosial, yaitu teknik modifikasi perilaku. Kenapa kita harus menerapkan teknik ini? Karena teknik ini sangat penting dengan melihat adanya wabah COVID ini. Dengan menerapkan teknik ini bertujuan untuk mengubah kebiasaan-kebiasaan yang negatif menjadi kebiasaan yang mendorong terhadap keberhasilan agar kita mampu keluar dari problem yang sedang kita hadapi. Sehingga saat kita terapkan teknik ini, maka kita bisa merubah perilaku kita agar bisa terhindar dari COVID ini dan mampu memutus rantai COVID-19 ini sehingga dampak COVID atau masalah-masalah lainnya bisa kita atasi dengan menerapkan pencegahan COVID, yaitu dengan cara yang pertama, sering mencuci tangan, yang kedua, pakai hand sanitizer, yang ketiga, mengikuti social distancing dan physical distancing, yang keempat, tetap di rumah aja, yang kelima, hindari kontak langsung dengan orang lain, dan yang terakhir, memakan makanan yang bergizi dan seterusnya. Selain keterampilan atau teknik modifikasi perilaku, ada juga teknik behavior, yaitu salah satu teknik BK yang menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk reaktif yang tingkah lakunya dikontrol oleh faktor-faktor dari luar. Manusia mulai kehidupannya dengan memberikan reaksi terhadap lingkungannya, dan interaksi ini menghasilkan pola-pola perilaku yang kemudian membentuk suatu kepribadian. Sehingga tingkah laku kita bisa mengacu pada teori behavior ini agar bisa memahami dampak COVID ini dan menyikapinya dengan pikiran yang jernih, terbuka, sehingga kehidupan kita tetap tenang dan baik dan terjaga dari penularan COVID itu sendiri. Mungkin itu saja penyuluhan yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.